Terus satu pengalaman yang mengajari saya akhirnya total. Saya sudah baik-baik, nggak pernah nganu dia. Lah kalau saya dilempar sama puzzle gitu, kayu, sini saya. Iya, iya. Emosi bu. Terus lah kok dia nangis. Ngomong Pak Tori, terus dia nyentuh saya. Saya nangis loh. Berpelukan sama dia dari sejak itu. Jadi maksudnya dia say sorry Pak Tori kan gitu. Iya. Maaf ya Pak Tori. Iya. Itu saya benar-benar malah cara Tuhan luar biasa untuk anak-anak ini. Halo Talkers, kita ketemu lagi dan saya masih bersama partner saya Nurdin. Kita masih setia untuk membahas berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita untuk referensi teman-teman yang mau kuliah, milih jurusan, yang sudah lulus dan kemudian mau bekerja, memilih karir, atau yang mau memantapkan karir. Dan juga ada tips-tips tentang bagaimana kiat untuk sukses, beradaptasi, dan mencapai kinerja yang optimal di pekerjaan masing-masing. Betul. Oke. Dan ada narasumber juga ya. Iya, dan kita mewawancarai narasumber dari berbagai macam profesi untuk mengenalkannya kepada teman-teman semuanya. Ada profesi yang raw umum. Ada profesi-profesi yang anti mainstream gitu ya. Nah, kita mungkin nggak pernah mendengar atau jarang sekali kita mendengarnya. Nah, di tempat sinilah di NN Talk ini kita akan bahas supaya kemudian bisa jadi alternatif karir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak profesi yang hilang gitu ya, dari 10 tahun yang lalu ada yang banyak yang hilang dan akan muncul profesi-profesi baru. Betul. Plus termasuk ada profesi-profesi yang mungkin tidak terlalu banyak di masyarakat sehingga kita tidak tahu. Dan kita saat ini kita lagi ada di Lalisa Hotel. Ada di Lalisa Hotel. Betul. Di Hinden Hotel Bintang 3 Plus. Kita sedang menikmati sore. Iya, lagi menikmati senja seperti minuman kami nih ya. Oke, dan kita sekarang bersama tamu kita, betul, Bapak Torando Rodina gitu ya. Kita biasa manggilnya Pak Tori gitu. Apa kabar Pak? Profesinya Pak Tori ini? Kabar baik Ibu, Bapak. Sehat ya? Selamat sore semua. Iya, terima kasih memenuhi undangan kita untuk sharing. Sebenarnya Pak Tori ini sudah ada hadir. Rangkaian ya? Ada rangkaian. Beliau adalah pseudo teacher. Pseudo teacher. Nah, ini profesi beliau adalah sebagai pseudo teacher. Kalau Anda melihat konten kita yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus yang pelukis itu, si Vincent itu, nah Pak Tori ini adalah pseudo teacher dari si Vincent itu. Dan bukan hanya si Vincent, tapi ada beberapa yang di-handle oleh Pak Tori. Nah, mungkin nggak tahu ya pseudo teacher itu kayak gimana gitu ya. Jadi gimana guru kok bayangan gitu, apa nggak kelihatan gitu ya. Jadi kita akan coba ngobrol dengan Pak Tori, apa sih yang dikerjakan oleh Pak Tori ini terkait dengan pekerjaan beliau dan kenapa harus handle ABK anak berkebutuhan khusus. Nah, Pak Tori, apa sih pseudo teacher, Pak? Ya, pseudo teacher itu adalah seorang yang mendedikasikan dirinya untuk menangani anak, khususnya anak berkebutuhan khusus secara individual, baik dalam hal akademisnya, sosialnya, kemudian emosinya. Jadi seorang pseudo teacher itu seperti orang tua yang mempunyai anak dan bagaimana orang tua ini membuat anaknya secara akademis itu bisa mengikuti di sekolah, kemudian secara sosialisasi di lingkungan dia juga memahami, dan emosionalnya dia juga bisa menata sehingga
ketika si anak yang berkebutuhan khusus ini terjun di masyarakat Dan mulai tumbuh ya mereka bisa menerima Oh, dan bersosialisasi. mengikuti. Oke, jadi diharapkan seperti anak atau normal lainnya ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, di handle mulai ketika di sekolah juga berarti ya Pak ya. Iya. Sejak umur berapa Pak biasanya? Shadow teacher itu dibutuhkan oleh orang tua yang ketika anaknya yang berkebutuhan khusus ini sekolah, kemudian pihak sekolah membutuhkan seseorang yang khusus menghandle anaknya dalam hal aktivitas dan belajar di sekolah. Jadi hadir di dalam kelas. Iya. Nah, kalau di kelas itu misalnya ada 15 siswa. Jadi ada 15 shadow teacher atau gimana Pak? Yang saya tahu dan yang pada umumnya satu kelas itu 1 sampai 3 shadow teacher. Kalau kelas itu menerima anak-anak ABK. Iya. Tapi pengalaman saya satu kelas 1 shadow teacher. Karena sekolah juga akan merasa aku lah gak bisa nangani kok ada gitu. Iya, itu Ibu. Nah, anak-anak ABK ini sekolah di sekolah umum atau sekolah khusus Pak? Sekolah umum reguler. Jadi orang tua menyekolahkan di sekolah reguler, terus sekolah memandang bisa, tapi dengan syarat ada shadow teacher-nya. Jadi shadow teacher itu yang menyediakan bisa pihak sekolah, bisa dari orang tua sendiri. Ya. Oke. Nah, ini sudah umumkah atau bagaimana Pak? Jumlahnya berapa banyak misalnya ada komunitasnya gitu? Kalau anak-anak berkebutuhan khusus sekolah di reguler itu pihak sekolah juga bisa mensyaratkan bisa diterima kalau ada shadow teacher-nya. Dan hal ini umum Ibu. Sudah terjadi dan sudah beberapa sekolah, bahkan beberapa sekolah menyediakan shadow teacher untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah mereka. Yang dilakukan di kelas ketika misalnya Anda mendampingi Vincent, itu apa Pak? Seorang shadow teacher ini memahami betul satu murid ini. Apa yang dilakukan? Dia menyederhanakan apa yang disampaikan guru ke siswanya, sehingga siswa khususnya yang ABK ini bisa menerima bahwa caranya itu begitu loh. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya harus mengajarkan bagaimana caranya menghitung menggunakan perkalian, penjumlahan, pembagian. Jadi mungkin guru menjelaskan seperti ini. Nah, itu dibutuhkan shadow teacher yang gimana caranya murid saya itu yang individu ini bisa paham. Dan itu yang harus dilakukan. Itu sehingga si anak diharapkan bisa mengikuti materi yang diberikan gurunya. Dan tidak ada jarak ketidaksepahaman dengan siswa yang normal ya. Iya. Berarti kan kompetensinya agak khusus gitu toh Pak. Iya. Jadi shadow teacher juga sebagai ini Bu, komunikatornya si orang tua dan pihak sekolah, dan dia juga sebagai orang yang bekerja sama dengan pihak sekolah. Kekhususan murid saya itu seperti ini, materi dari sekolah itu seperti ini. Kami orang tua dengan pihak sekolah berdiskusi bisa diberikan tapi dengan batasan tertentu, sehingga apa, pihak sekolah, orang tua juga sudah ada janjian dengan sekolah itu supaya tidak menuntut banyak untuk bisa seperti ini ya. Harus apa gitu. Anaknya harus bagaimana, ranking gimana Nggak sampai ranking. Ya, karena sudah tahu bahwa kondisinya berkebutuhan khusus ini. Dan pihak sekolah juga tidak boleh nge-push si Ya. anak tersebut ya, beda dengan anak yang normal lainnya. Gampangannya ini pengalaman, kalau murid itu dapat materi 10, yang berkebutuhan khusus ini 5. 5 sudah bagus. Ya, saya nggak bayangkan juga kalau dia dapat pelajaran sejarah itu gimana juga. Oh iya. Tapi
si anak juga diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan. Nah, itu dibutuhkan cara kalau teman-temannya bisa bercerita secara verbal ya. Betul. Dia pakai gambar. Saya mencoba menerjemahkan, memberikan ke dia, pahamilah. Nah, pahamnya dia bagaimana? Oh, pakai gambar. Ya udah, gambar yang dia tahu, ngomong. Misalkan cerita Pangeran Diponegoro perang. Ya mungkin dia akan gambar. Story-nya lewat gambar itu. Ya, seperti itu, Pak. Itu bisa diterima dengan guru kelas yang paham bahwa anak ini maksudnya itu seperti ini, tapi karena dia tidak bisa verbal, pakai bahasa gambar atau apa yang dia bisa, ya it's okay. Dan anak-anak ABK itu bisa diterima dengan oleh teman-temannya atau enggak? Secara sosial. Itu tugas Bapak juga ya? Iya. Jadi bagaimana saya mengajak anak ABK murid saya ini bisa bersosialisasi dengan lingkungan di sekolahnya, karena anak-anak ini juga tidak mudah menerima anak ABK. Iya. Ada shadow teacher-nya aja masih dibully. Iya. Apalagi nggak ada. Nah, ini tugas saya untuk mengenalkan ke teman-temannya, hai, temanmu itu tidak beda dengan kamu. Buktinya dia pakai seragam, dia bilang, oh enggak, dia enggak bisa ngomong, dia gini, dia lucu, dia aneh. Enggak. Kalau anak-anak gitu. Iya, itu. Akhirnya saya menggambarkan ke teman-temannya itu, tuh seragamnya lu sama. Boleh masuk kelas sama. Tapi dia memang pendiam gitu aja, supaya anak-anak itu paham, dan saya mencoba menumbuhkan empati ke dia, si murid saya ini, sehingga satu kelas itu bisa menerima. Dan itu memang ada anak-anak yang akhirnya mereka paham bahwa temannya itu spesial. Itu yang kita sejak dini itu juga menanamkan ke siapapun bahwa ternyata ada loh yang spesial di lingkungan kita. Jadi termasuk juga mengedukasi anak-anak yang normal lainnya, bahwa ada loh yang seperti ini dan bisa bersosialisasi dan bergaul juga, dan bisa diajak sebagai teman juga. Pak Tori, dulu itu Bapak itu pendidikan khususnya apa sih, Pak? Psikolog kah, Pak? Itu kan atau kan gimana? Gini, maksudnya gini, tadi Bapak sampaikan kan kita harus ngerti cara berpikirnya dia, sehingga kemudian kita bisa mengolah informasi yang disampaikan guru sesuai dengan caranya dia melihat sesuatu atau mempersepsikan sesuatu. Nah, itu prosesnya kayak apa tuh, Pak? Saya nggak membayangkan. Saya tadi apakah psikolog atau gimana, Pak? Saya setiap kali ditanya ini pasti jawab, what? Orang, karena latar belakang pendidikan saya bukan psikolog, Pak. Saya orang teknik, Pak. Oh, teknik apa, Pak? Teknik informatika. Oh, gitu. Ya, jauh ya. Coding-coding gitu, Pak. Ya. Terus gimana, Pak, tadi proses tadi loh, mentranslate tadi itu loh, Pak? Ya, jadi ketika... Dan kenapa tertarik jadi shadow teacher? Karena informatika kan gitu. Cerita ini ya? Iya. Ya, saya akhirnya bisa jadi shadow teacher awalnya setelah lulus kuliah. Kemudian saya sempat bekerja di perbankan itu, tapi nggak lama. Terus waktu di gereja itu ada kegiatan teman sekolah minggu, guru. Saya di sekolah minggu di gereja jadi guru sekolah minggu. Itu memberitahu ada lowongan, Mas, nangani anak-anak. Oh iya, saya datang. Sama sekali tidak terbayang. Bilang ya, Pak. Apa nanti yang akan saya hadapi dengan anak-anak spesial. Dan itu pertama kali tahun 98. Saya masuk di situ. Mendengar anak yang dilabeli autis. Dan pemikiran saya waktu itu cuma, maaf ya, kok ada anak yang gak ngerti, duduk gak ngerti, dipanggil gak ngerti, muter aja, kok ada. Saya gak pernah melihat seperti itu, gak pernah, teriak dan sebagainya.
waktu saya masuk di situ teman saya bilang, ya tugas kita adalah bimbing anak-anak ini. Sama sekali nggak ada bekal. Tapi karena teman saya itu nganggep sampailah guru sekolah minggu, biasa nangani anak-anak. Tapi kan anaknya bisa diajak ngomong. Itu akhirnya jadi ya udah saya tangani pegang, wah bengok-bengok yang begini. Wah hati-hati banget, ini anaknya orang, terus ya apa menjaga itu. Tapi waktu istirahat saya mulai merenung. Saya mulai berdoa, oh, Tuhan ternyata ada ya ciptaanmu yang khusus. Iya, spesial ini. Dan bagaimana mereka bisa nantinya ke depan. Dari situ Bu, ada saya dikasih satu murid, Pak sampean pegang ini. Ya apa caranya? Aku laptop iso. Codingnya bisa enak. Iya. Ya apa wis gak apa-apa. Tapi nah dari situ ngomong salah. Dipegang nggak ngereken. Gregetno. Belum nanti kalau dia ya apa sembarangan mau yang ada yang meludah-ludah itu. Ini dari situ hati saya itu jadi wah ini kalau dia memang Tuhan jalan buat saya akan sepenuhnya. Dan ternyata betul Ibu, anak-anak itu yang saya nggak tahu tapi saya menggunakan waktu istirahat itu untuk baca. Teman-teman istirahat saya baca, Belajar. iya. Teman-teman dari PGS SLB. pendidikan guru, teman-teman saya yang lain itu pendidikan guru, saya yang beda sendiri. Terus mereka guru ya wis, saya belajar aja di kantor itu ada buku saya baca, oh begini. Dari situ saya lebih mengenal anak-anak ini caranya daripada teman-teman yang lain. Oh, maksudnya yang Bapak dapat ahanya itu apa Pak? Yang Bapak dapat ahanya, oh ini loh yang orang lain nggak tahu dan di buku saya itu, harus melakukan ini. Iya, di buku itu mengajarkan kalau ketemu anak seperti ini, yang kamu lakukan seperti ini. Anak ini begini karena begini, anak ini begini kita harus seperti ini dan tidak konfrontasi terus. Karena saya melihat waktu teman-teman mengajar. Jadi lebih mendalami ya iya, Pak Tori. Baca, praktekan, terus ditugasi untuk ikut seminar, saya ikut. Ada pelatihan saya ikut. Terus sampai dikirim ke Jakarta tahun 99 itu. Di sana Bapak berarti waktu itu sudah masuk ke sekolah ya, ngajar ya? di tempat terapi, Bu. Oh, namanya tempat terapi. Oke. Tempat terapi. Jadi tapi sudah tidak di banknya selesai. Itu. Oh iya, sudah Resign dari bank, terus masuk ke tempat terapi itu. Tempat terapi itu. Di situ akhirnya saya lebih, maaf bukan menyombongkan diri, saya lebih mengerti bisa menghandle caranya anak ini dengan menyentuh dia dengan apa yang harus kita lakukan kalau dia tantrum, kalau harus diapain. Iya, dan itu betul-betul membutuhkan sabar. Oh, sabar. Dan yang kita lakukan ternyata tidak begini, Pak. Kita tidak menganggap mereka itu murid. Tapi anak ya. Anak. Saya langsung Jadi disentuh emosinya ya. Betul, kan. Kalau saya bayangkan, kalau itu anak saya, apa yang harus saya lakukan? Anak ini tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Dia taunya menyakiti diri sendiri. Saya ketemu murid yang bentur-benturkan kepala. Saya coba, Bu. Rasanya koyo apa yang benturkan kepala. Ternyata sakit. Ukul. Rasanya koyo apa? Ternyata sakit. Nah, di situ saya merasakan, wah, seperti ini toh. Dari pelatihan, dari seminar yang saya ikuti, itu mengajarkan salah satu metodenya itu metode Sonpress. Itu mengajarkan dia pakai kata-kata begini, aku mau jadi temanmu, aku mau memberikan cintaku kepadamu, dan aku tidak menyakiti kamu. Itu kita ngomong, oh tugas saya itu ngoceh ternyata.
Karena harus diulang-ulang ya Pak ya. Iya, ke dia. Ke dianya. Sugesti gitu ya Pak. Iya, dia ngerti atau tidak ngerti, saya menyampaikan ke dia bahwa aku begini, kamu marah mukul aku nggak apa-apa, tapi aku sayang kamu. Dari situ kita sentuh, dari situ akhirnya satu murid itu klik. Dari situ anak itu yang ngajari saya rasanya jadi anak ABK. Obatnya saya minum. Oh. Mereka kan minum obat, Iya. rasanya koyo opo oleh anak-anak ini ngombe obat. Iya. Rasanya kayak apa kalau dia kan suka bentur-benturan Iya. kepala. Rasanya kayak apa kalau dia lari nabrakkan di dinding. Wah, sakit ternyata, sakit. Jadi kalau dia sudah benturan kepala, tangan saya sudah jadi tamengnya dia, kaki saya jadi tamengnya dia. Kalau ke sana saya tameng. Itu adalah betul-betul wah cinta yang harus saya berikan ke dia, bukan murid. Kalau murid saya ngajar selesai Iya. batin, dan tidak mudah. Ini tuh bekas dicengkram. Ibu saya sampai gini, Riri, kau ini kerja apa? Mulai cecel kabeh. Enggak, aku nggak tahu kok. Boleh sesuk gak kuat ya, aku metu. Nah, bener-bener. Terus satu pengalaman yang mengajari saya akhirnya total. Nah kok saya sudah baik-baik, nggak pernah nganu dia. Lah kok saya dilempar sama puzzle gitu, kayu, sini saya. Iya, iya. Emosi bu. Tapi nggak boleh marah ya Pak. Oh, saya deketin dia. Terus lah kok dia nangis. Ngomong Pak Tori, terus dia nyentuh saya. Saya nangis bu. Berpelukan sama dia dari sejak itu. Jadi maksudnya dia say sorry Pak Tori kan gitu. Iya, Minta maaf ya Pak Tori. iya. Itu saya benar-benar walah cara Tuhan luar biasa untuk anak-anak ini bagaimana. Terus akhirnya diajari satu-satu. Ya akhirnya menemukan formula ya Pak to handle mereka ya Pak ya. Iya. Nah kebanyakan dihandle oleh Pak Tori ABK-nya itu autis ya. Atau ada ABK yang lain? Macam-macam Pak. Saya pegang Down syndrome ya. Oke. Murid yang Down syndrome. Terus Tapi itu juga autis. sekolah Pak. Mereka juga sekolah, Bu. Juga sekolah, betul. Itu pengalaman juga yang Down syndrome itu, cewek-cewek itu. Bagaimana masih kontak, saya masih kontak dengan orang tuanya. Oke. Luar biasa betul. Terus Ini autis, Down syndrome terus? autis, Down syndrome, terus CP, cerebral palsy. Oh, Yang- iya. yang seperti itu. Miring. Iya, yang nggak bisa apa-apa. Iya. Itu bagaimana orang akan lihat, maaf, percuma, opo sing kabeh janji. Enggak. Ketika kita melihat dia gini loh, tersenyum, itu rasanya dia itu sudah kontak. Ketika anak itu sudah kontak mata dengan kita, itu ada rasa, hai Pak Tori, hai muridku, itu cinta. Jadi itu kepuasan batinnya itu ya Pak. Iya, Pak. Benar-benar rasanya itu. Jadi murid-murid saya macam-macam, Down syndrome, CP, autis, ya mereka yang ADHD, yang beraktif Iya. itu. Jadi menjadi seorang shadow teacher yang pasti adalah tidak harus seorang psikolog, Betul. kan? Punya kasih sayang yang luar Betul, biasa. jurusan apapun bisa, tetapi ini adalah terkait dengan panggilan batin sih ya, berarti Iya. ya Pak ya. Itu bisa dipelajari, ini ada teorinya kan gitu loh. Betul. Dan tinggal dipraktekkan. Cuma yang pasti itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Kesabaran dan cinta yang Iya. luar biasa. Karena itu bukan lagi sebagai seorang student, tapi seorang anak berarti ya Pak. Iya. Emosi kita ke sisi studentnya itu adalah bukan emosi guru dan Iya. siswa, tapi orang tua Orang tua dengan anak. Karena kan emosinya beda kan gitu ya. Dan sampai sekarang karena itu sampai sekarang murid saya umur 26 tahun loh Pak, yang masih ketemu dengan saya itu masih bisa merasakan. Saya juga bisa merasakan. Alah, iya,
orang tua mereka, aduh kalau ketemu itu walah dia ingat ya kalau Pak Tori lagi ngajari gini ngotot agak direken ya, itulah bagaimana meletakkan ini sehingga si anak itu biar satu saat dia akan bisa mandiri. Nah ini jadi yang kerennya adalah gini, seorang shadow teacher adalah juga menyiapkan masa depan si anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak ya. Ya akhirnya bisa mandiri. Misalnya contohnya ada si Vincent yang pernah ada di seri kita sebelumnya Bu Novi ya. Jadi seorang Vincent kan seorang pelukis yang harga lukisannya bisa nilainya puluhan juta ya Pak ya. betul. Nah jadi Anda juga mendampingin itu sehingga juga si anak itu menemukan apa ya, soul-nya dan bakatnya itu atau passion-nya kan. Betul. Nah sehingga bisa mandiri seperti itu ya, kayak si Vincent misalkan. Terus ada lagi nggak Pak selain si Vincent yang sudah bisa mulai mandiri itu? Ada beberapa murid bukan kebetulan, mereka memang sejak kecil itu saya pegang dia, seperti Vincent juga. Saya pegang murid itu mulai umur 15 bulan. Oh, berarti mulai baby ya? Iya, jadi hampir tahun 3 bulan. Murid-murid itu saya jadi orang tua angkat mereka. Bahkan belum jadi orang tua Bapak kali ya Pak. Ini ketemunya mereka apa? Setiap Gimana? frekuensinya gitu gimana Pak? Masing-masing Ibu. Jadi berangkat dari terapis, ya terapis. Oke. Ya berangkat dari terapis. Kenapa saya bisa punya banyak murid? Sebelum jadi shadow teacher, saya terapis di tempat sekolah itu. Kemudian dari terapis itu, saya masih punya waktu kalau sore atau malam itu bisa ke rumahnya untuk ngajari lagi. Kemudian saya lepas dari tempat bekerja saya yang pertama, saya punya tempat terapi sendiri di rumah. Sampai murid saya habis, artinya saya menyiapkan anak-anak ini dari nol untuk bisa masuk ke TK. Yang TK untuk bisa masuk ke SD. Nah itu sampai murid saya habis, akhirnya saya ketemu Vincent itu. Jadi full shadow teacher untuk Vincent. Dan untuk murid yang satunya. Jadi waktu itu saya masih bisa di 2 tempat shadow teacher. Jam sekian, TK-nya ini sampai jam sekian, sisanya saya lari ke sini. Karena TK kan nggak lama, paling cuma 3 jam doang kan. Gitu. Kemudian waktunya ya menyesuaikan. Kalau shadow teacher itu berkaitan dengan sekolah. Jadi saya harus ada di sekolah itu dari awal sampai akhir. Setelah itu mau dilanjutkan untuk di rumahnya atau tidak bisa. Jadi by request dari orang tuanya itu ya. Nah tadi itu kembali lagi kalau Anda tadi kasusnya Vincent kan Anda mendampingi nggak, akhirnya Vincent bisa menemukan passionnya di lukisan itu kan, dan bisa menjadi seperti sekarang ada beberapa karya yang bisa dihasilkan, bisa pameran kan gitu loh. Nah selain itu Pak ada lagi nggak Pak? Yang juga bisa sukses seperti Vincent itu? Ini masih berjalan, sama-sama dia menekuni di melukis. Itu temannya Vincent perempuan itu sama-sama melukis, dan itu dia juga setiap kali ada pameran, setiap kali ada lomba kita coba ikutkan, dan dia sudah bisa menjual karya lukisannya. Itu yang untuk melukis. Terus ada ini dia dulu murid saya yang Down syndrome. Sekarang lagi viral ya. Itu. Jadi dia sekarang lagi terkenal karena dia di restoran itu. Itu. Saya tahu. Di kawasan Opak. Nah, itu waktu kecil saya punya rekamannya, videonya. Waktu saya ngajarin ngomong. Kemarin saya diundang Pak Tori datang ke. Saya pengen ke restoran itu. Saya penasaran. Ke sana.
Terus saya ketemu dia cerita, aduh kangen Pak Tori, aku inget waktu kecil diajar Jadi Pak better. Tori. Diajari Pak Tori gitu. Wah, hebat. Dia bilang, nanti aku kalau sudah sukses aku jadi artis aku nggak lupa Pak Tori. Saya sampai Followernya banyak loh dia. Di Instagram aja kayaknya. itu. Jadi itu Pak. Jadi dia juga mengemukakan mamanya. Saya ingat Pak Tori waktu ngajar di kamar. Bengok-bengok ya gitu. Itu cara. Iya. Saya punya videonya, dia pegang pulpen saya sebagai mic. Nah, ini terapi pseudo teacher itu harus kreatif. Mencari passionnya dia di mana ya? Iya. Berarti ya. Terus bisa menggunakan situasi benda di lingkungan dan kita nggak cengeng, nggak ada ini, nggak bisa itu nanti. Ya. Itu kalau saya saya pakai kursi ini bisa anak diajak untuk ini jadi lorong, latihan merangkak dan sebagainya. Itu contoh. Jadi murid-murid saya yang sudah wah syukur. Terus ada yang di Bandung Pak, sudah kuliah, kontak mamanya, Pak dia sekarang sudah bekerja, papanya di Telkom, jadi ya sudah juga cerita anaknya sudah bekerja di sana, ya syukur. Yang mereka rasakan ketika mereka bisa making money itu apa sih Pak? Oh ini mereka bangga, jadi saya sudah dewasa loh. Jadi manusia yang seutuhnya gitu saya ya. sudah dewasa, saya sudah bisa punya uang gitu. Dan mereka punya tanggung jawab ya mereka. Wah, iya Pak. Ternyata ketika mereka sudah tahu bahwa oh ini ya yang namanya bekerja, padahal tahu bekerja diberitahu kerjamu itu seperti ini loh. Nah, akhirnya dia bisa membuat dirinya oh pekerjaanku itu seperti ini dan aku bangga. Dan dia benar-benar bisa mengemukakan bahwa bangga benar Pak. Apalagi kalau karyanya itu dihargai dan dia pegang uangnya, terus dia simpen, nah, seperti Vincent ya. Vin, kamu kalau bisa mau naik, iya mau liburan gitu. ya gitu. Ya mau liburan Bener naik loh, pesawat. Wah itu bagus. Dan mereka benar-benar tanggung jawab terhadap pekerjaannya itu ya Wah, Pak ya. jadwal yang sudah ditentukan itu mereka tidak mau meluangkan. Ada murid saya yang temannya Vincent juga yang melukis itu, meskipun dia pergi dari luar negeri, luar kota, jadwalnya dia pulang minta ini jadwalnya belajar, ini jadwalnya kerja. Karena dia ini orang yang ini kan Fokus. fokus dan stick pada Iya, apa yang polanya sudah- itu, ya. Bu. Polanya itu. Untuk saya memberitahu besok tidak masuk ya. Kenapa? Iya. Itu merasa loh. Pola ini biasanya ini kok Kok nggak boleh. dirubah? Wah, iya, kita harus kasih alasan. Alasannya bisa 1-2 hari sebelumnya atau hari itu, tapi harus diulang-ulang dulu. Dia mau pulang, ingat ya besok nggak masuk ya karena Pak Tori ini ya. Pak Tori kan juga butuh liburan. Iya betul Pak. Iya. Oke ya, Terus jadi tuh benar-benar anak-anak ini biasa. polos dan Anda mendampingi sampai usia berapa Pak Tori gitu? Atau ini Pak, indikator bahwa anak ini Sudah bisa dilepas. Iya. sebetulnya mereka sudah bisa dilepas. Maka di usia apa dan atau seperti Atau apakah mereka bisa tanda-tandanya dilepas? apa? Jadi kalau pseudo teacher itu tugasnya yang ada di sekolah, dia mengajarkan akademis, sosialisasi dan emosional, bagaimana dia berada di lingkungan itu. Dan itu diulang dengan pihak orang tua. Pseudo teacher kalau di sekolah jangan disalahartikan, kita kasih contoh loh, enggak. Kita tidak memberikan contoh ke mereka dalam arti mengerjakan tugas itu tidak. Tapi kita memberikan cara termudah Agar mengerjakan iya, itu. untuk bisa mengerjakan ini dan mereka sama-sama bisa ngerti bagaimana saya harus mengajari calistung, baca tulis hitung. Akhirnya dia paham. Tapi caranya mereka belajar itu sama dengan anak-anak yang biasa nggak? Sama Sama. mengeja,
babi bu bebo, Oh. ca cicu ceco, beaba caca baca, 3 tambah 3 pakai tangan. Tangan. Nah, sama Bu. Itu jadi bisa terus perkalian susun, perkalian satuan, ratusan, puluhan, Pembagian. sama, iya. Dan itu mereka Mancep gitu. memorinya kan kuat. Kuat. Nah, itu salah satu Kelebihannya kelebihan memorinya yang kuat. memorinya kuat. Ada yang enggak sama sekali, ada Bu. Harus diomongi hai. Kali. Pusing kita. Ada seperti itu. Jadi Sedo sampai kapan? Ketika sampai sekolah usai dan itu dirasa sudah anak ini bisa dilepas, monggo itu dari orang tua. Dari orang masing-masing ya. Iya. Tapi kalau memang masih butuh didampingi ya monggo juga. Betul Pak. Oke, karena kan memang mungkin ada kedekatan emosi seperti Vincent, Iya. gitu kan sampai Itu sekarang. Pak, kan anak udah deket secara emosi gitu, terus kemudian dilepas sama gurunya gitu. Itu Gimana, Apa enggak? Terus Reaksi mereka. kan sudah engage gitu, sudah apa lekat Anak-anak gitu. ini mungkin menyimpan dalam hati yang terdalamnya. Secara ini pengalaman saya dengan melihat mereka kan punya mbak, mereka punya suster ya, Iya. yang lama. Terus ketika mbaknya itu harus menikah, Betul. harus pergi. Saya tetap jadi sedonya, saya jadi mikir. Ketika saya tanya, "Loh, Mbak ini sekarang nggak di sini ya?" "Iya, diganti mbak yang baru." Dia bisa terima. Itu. Tapi nggak bisa mengungkapkan betapa mereka kehilangan. Kehilangan. Itu yang saya tangkep dengan mbak-mbak mereka, Iya, iya. dengan suster-suster mereka. Nah, kalau dengan Sedo Teacher, saya rasa sama, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan. Nah, cuma pernah saya coba tanya Vincent, kalau Pak Tori nggak dampingi kamu gimana? Sedih, itu aja. Tapi ekspresi itu kan sudah diungkapkan. Iya. Itu. Terus Karena pernah kan gini ya, apa ya, emosi mereka tuh kayak flat aja kan dulu oh iya, itu loh. Jadi sebetulnya sama, tapi karena nggak bisa. Cara mengekspresikan. Iya. Iya. Tapi kalau sudah ketemu lama nggak ketemu itu, wah benar-benar, gitu ya. bangetan anak ini. Itu. Pak, ini kan apa bisa menjadi salah satu pilihan profesi ya Iya. buat teman-teman muda gitu Pak. Apa ya, Bapak mungkin ada pesan atau apalah kalau kepingin Menjadi menjadi seorang Sedo Sedo Teacher. Iya. Teacher gitu Pak. Bagi sahabat muda yang mau berprofesi sebagai Sedo Teacher, itu yang pertama perlengkapi diri dengan kesabaran, karena kuncinya itu kesabaran. Dengan sabar karena kita akan menghadapi karakter anak-anak berkebutuhan khusus yang macam-macam yang tidak pada umumnya. Itu dibutuhkan sabar. Kemudian cinta yang berlebih, cinta yang tulus, karena anak-anak itu tahu, merasakan. Nyun sewu Pak, saya pegang begini, nyun sewu Pak, sama Iya. Kelihatan marah gitu ya Pak, Iya. ada emosinya. itu Pak. anak-anak ini tahu Sama bahwa kayak manusia normal. kita itu tulus atau tidak, Mereka tahu. Jadi itu sabar, tulus, cinta yang penuh ketulusan, dan kita harus mengasah diri, bekali diri kita dengan pengetahuan tentang bagaimana anak berkebutuhan khusus itu. Belajarnya gimana Pak? Nah, Ya, ada sekolahnya mungkin. sekarang yang saya tahu ada tempat-tempat atau center-center yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Oke. Itu di Jakarta itu ada tempat pelatihan yang dia di Indonesia banyak mengadakan pelatihan Sedo Teacher. Tuh. Atau googling aja mungkin ya Pak, ada betul. pelatihan Sedo Jadi Sedo Teacher ada itu. Terus apakah ada kriteria khusus untuk pendidikan sebagai Sedo Teacher? Kalau menurut saya semua orang bisa, ketika orang itu betul-betul menyiapkan diri. niatkan dirinya untuk itu. Kalau saya lihat itu syarat sarjana psikologi,
Nah ini Sarjana informatika. Padahal saya dulu iya, dan saya sempat jadi kepala sekolah, malah menyeleksi Psikologi. Iya. psikolog. Gak masuk kabel. Kalau dites gitu tesnya apa yang tesnya pertama apa? Pak? Yang sapanya? Jadi, Ya Bu, kalau Bapak nyeleksi Nyeleksi tadi untuk shadow teacher itu. shadow teacher, itu apa indikatornya? Oh ini telaten, ini telaten gitu. Nggak tahu Bu ya, kalau ketika kita sudah mulai terjun di situ, dari kita ngomong dengan yang dites itu, kita akan tahu ini beneran atau tidak. Iya, Ya agak-agak subjektif ya. iya. Ya jam terbang. Iya karena jam terbang akhirnya Betul. yang Kan menentukan. tahu yang dibutuhkan kayak Iya. apa, terus diajak ngomong ternyata gampang apa naik naik. darah. Iya, itu. Atau dibikin apa di treatment, Iya. simulasi apa gitu kan Oh, sehingga iya, ada juga pernah saya mencoba untuk ngetesnya kalau ada kasus anak ini. Saya pernah jadi kelinci percobaannya. Maksudnya Pak, gimana kelinci Coba ibu atau bapak, saya misalnya murid yang jadi muridnya yang ABK, ini apa yang harus Anda lakukan? Nggak tahu Pak, anaknya begitu-begitu. Oh, Jadi paling tidak jadi by experience ya. Iya. Seleksinya. itu juga karena yang melamar itu dari segala jurusan kan. Itu tahu, wah ini guyonan nih arek ini serius, dan memang betul. Beberapa yang saya terima ini ketika masa training dengan murid seperti ini, kita dampingi mereka, kita contoh. Nah contohnya itu langsung. Ya. Terus kalau hari tertentu kita adakan pelatihan, ayo ini praktek itu. Ternyata itu tidak semua orang bisa. Jadi ada masa percobaan ya Pak. Iya. Merotol di tengah jalan, terus dibetah-betah akhirnya gak betah. Ya karena memang. Karena, ini betul loh saya alami Pak. Bagaimana murid itu spontan muntah. Nangis. Saya nadai loh. Iya. Iya. Ya, terus gini muntah biar. Iya, ya sama juga kalau misalnya anak kita muntah kan kita sebagai orang tua ya kita tampanin kan gitu loh. Ada yang gurunya yang calonnya ini, kok Pak angel diatur. Sampai Ya ini memang. Ya masuk. memang. Kalau gitu jadi guru biasa saja. Jadi ngetesnya kalau yang saya belajar juga loh. Tahun 2016 saya mengambil sertifikat advance untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Itu materi yang diberikan, saya aku lakoni kabeh. Di materi itu saya cuma lihat dengan Anda sudah praktek soalnya. saya praktek langsung. Teori itu aku semoco. Saya tak praktek betul. Jadi saya yang jadi role model teman-teman. Iya. Oke, betul jadi itu. sebenarnya ada apa ya pelatihannya. Ada, Jadi Pak. ketika Anda ingin menjadi seorang shadow teacher ada pelatihannya. Ada. Di Terus Surabaya. kemudian terus kemudian Anda bisa googling terkait dengan apa ya opportunity untuk menjadi seorang shadow teacher. Iya. Kalau ngelamar itu di mana sih Pak? Lamar itu Jadi shadow teacher itu? Ke sekolah ada ya. ada di Instagram itu ada beberapa sekolah itu Yang membutuhkan shadow teacher. Ada tempat-tempat terapis seperti punya teman saya itu dia menampung Shadow teacher. terapis untuk menjadi shadow teacher. Terapis menjadi shadow. Disalurkan menjadi shadow teacher ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Jadi nyarinya gimana itu Pak? Terapis untuk ABK gitu atau gimana? Saya lihat di Google itu terapis itu ada sekolah yang membutuhkan cari terapis gitu. Terus Untuk ABK. untuk ABK. Terus di Instagram itu ada, saya pernah lihat. Oh, oke. Jadi sebenarnya banyak informasinya, tinggal Anda googling aja ya, Iya. Bu Novi ya. Kalau Iya. memang berminat menjadi seorang shadow Shadow teacher. teacher. Jadi tapi alangkah lebih baiknya shadow teacher dimulai dari terapis dulu ya Pak, berarti ya Pak ya. Betul.
karena sudah punya bekal di situ. Iya. Tapi kalau misalnya langsung jadi shadow teacher ya agak berat juga kali ya Iya. kan Bu. Jadi mulainya dari terapis dulu. Kebanyakan tempat yang menaungi shadow teacher itu mereka menampung dulu sebagai terapis dan di situ diadakan pelatihan Sudah punya bekal itu. baru disalurkan. Dilepaskan. Oke, jadi itu sih. Luar biasa Pak. Keahlian khusus dan untuk orang-orang khusus juga ya Pak. Iya, belum tentu saya bisa seperti itu. Ya, jadi itu sih Entokers, jadi salah satu profesi yang bisa juga dikembangkan menjadi seorang shadow teacher. Ya. Tapi Pak Tori tadi bilang bahwa alangkah lebih baiknya kalau mulai dari terapis dulu, Ya. ya, kemudian Anda menjadi seorang shadow teacher ditempatkan oleh tempat terapisnya Iya, itu kan. betul. Nah, yang pasti adalah persyaratannya Anda harus ikhlas untuk melayani para ABK itu, dan itu benar-benar panggilan hati, bukan panggilan logika. Karena memang tadi itu bahwa kadang nggak masuk di akal saja Anda harus seperti itu kan, ya Pak Tori ya. Iya, Karena mereka juga bisa merasakan bagaimana mereka ditangani dengan tulus atau tidak. betul. Nah, dan Anda juga harus menjadi orang tuanya, bukan sekedar menjadi gurunya. Betul. Atau menjadi temannya, bukan sekedar teman, tapi jadi sahabatnya ya Pak ya. Iya. Ya, jadi orang tua, jadi sahabatnya, sehingga mereka pun juga bisa tumbuh dan bisa mandiri nanti ya. Dan success story-nya juga banyak yang sudah dari Pak Tori, anak-anak ABK juga sudah mulai mandiri, ya kan, ada yang sudah jadi pelukis, ada jadi pembatik juga, dan itu juga sudah bisa mendapatkan penghasilan. Atau yang di restoran itu, yang di Jalan Opa itu Anda bisa cari. Saya ketemunya itu di Instagram 1 bulanan yang lalu. Nah itu, jadi masih belum punya waktu untuk ke restoran itu. Tapi pengen ke sana, Bu Novi deh harus ke sana juga. Iya. Sudah tahu infonya, kalau sudah tahu infonya. Saya punya nomor teleponnya, Bu. Nanti ya. Sorry ya. Jadi itu restoran yang anak-anak Down syndrome bisa menjadi seorang dikaryakan di situ, gitu kan. Jadi menyelanyani, jadi waiter, jadi Pak Tori ya. Nah, mereka juga bisa menjadi mandiri juga di situ. Jadi kebahagiaannya dari seorang shadow teacher adalah melihat siswa-siswa yang dihadirnya bisa mandiri ya Pak ya. Betul. Itu kebahagiaan tersendiri. Jadi itu Entokers, kita sudah mulai agak gelap nih ya. Jadi thank you untuk Lalisa Hotel, lokasinya di Jalan Ginden nomor 82 Surabaya. Ini antara Surabaya Selatan dan Surabaya Timur. Jadi ini dekat dengan industri, dekat dengan kampus-kampus ya Bu Novi ya. Dekat dengan tempat kuliner yang pastinya. Terus kemudian ke pusat kota juga nggak terlalu jauh. Iya. Anda mau ada event meeting, di sini juga ada 4 meeting room di sini bisa digunakan. Kemudian ada 4 tipe kamar yang bisa juga Anda bisa menginap di sini. Terus mulai juga ada pool di samping kami yang mungkin tidak terlihat ya Bu Novi. Terus kemudian ada outdoornya juga, jadi Anda bisa mengadakan event engagement sampai wedding juga bisa di sini, arisan juga bisa di sini, ya kan? Oke. Sambil Anda nginep sini juga bisa ngejip, ada fasilitas ngejipnya, atau sambil spa juga ada spanya, itu sih, ya. Oke. Jadi itu Entokers episode kali ini dengan Pak Tori. Pak Tori, thank you ya Pak Tori Terima ya kasih, untuk Pak. waktunya. Ibu. Karena Iya. jaraknya cukup jauh di Surabaya Barat. Lumayan ya. Nah, jadi semoga menginspirasi, atau bagi teman-teman Anda yang ingin menjadi seorang shadow teacher bisa di-share-kan ya, Novi ya. Iya. Dan juga jangan lupa untuk di-like ya dan di-subscribe biar Anda tidak ketinggalan terkait dengan episode-episode terbaru dari Entok. Ya Bu Novi ya. Oke. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber lainnya, atau materi dari kami berdua juga bisa menjadi suatu acuan bagi peningkatan karir Anda. Itu ya. Terima kasih.